Oke, selamat malam. Untuk tugas PD saya mendapatkan remote monitoring and control menggunakan cloud. Jadi saya berpikir judulnya ini aja, Fuel Level Monitoring and Anti-Tip Warning untuk eskavator. Di mana si eskavator ini untuk mining, tambang ya, dan juga forestry itu kan nggak parkir. Dia terletak di mana-mana. Ada beberapa isu dia ada pencurian fuel, dan juga otomatis sebenarnya kalau kita bisa mengetahui level fuel di unit itu karena kan banyak tuh harus diisi oleh truk tangki didatengin, jadi manajemennya bisa memiliki data untuk memanage yang mana aja yang mau diisi duluan. Oke, ini prinsipnya seperti ini. Jadi tiap eskavator memberikan data entah ke internet langsung atau menggunakan wifi router. Oke, lalu nanti bisa diakses di mobile phone menggunakan aplikasi atau di komputer. Oke, device-nya menggunakan ESP8266. Inputnya fuel tank sensor dan gyro sensor untuk memastikan jumlah tepat. Lalu, nah ini fuel flow sensor itu untuk mengetahui fuel yang keluar dari saluran pembuangan, sebenarnya pembuangan endapan. Oke, nah di sini ada buzzer yang ditempel di unit, jadi kalau ada maling bunyi gitu ya. Dan juga mini buzzer. Nah sebenarnya kita di sini tuh butuh memastikan data aja, membedakan gitu ini dicuri atau dipakai mekanik untuk bersih-bersih dan mengisi filter ketika penggantian filter. Oke, ini pembuatan perangkatnya kira-kira ya menggunakan MIT Inventor. Ini cukup mudah karena dia menggunakan diagram blok ya. Oke, saya nggak bakal panjang-panjang. Pertama kita, flow-nya kan kita menggunakan ThinkSpeak ya. Pertama kita otomatis ya login dulu ke ThinkSpeak ya. Nah ini ThinkSpeak saya karena sudah jadi ya. Kalau kita masuk dulu nih ThinkSpeak, lalu bla 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 bla. Kalau belum sign up dulu, isi email dan nah ini ke channel saya. Jadi masuk nanti kalau ini masih kosong kan, kalau masih kosong bikin aja new channel. Nah saya udah bikin new channel, bikin channel saya ya, ini Fuel Level Excavator channel. Kita buka channelnya, klik. Nah langsung dulu ke channel setting nih. Di channel setting ini kita bikin nama channelnya, deskripsinya apa, karena ini bisa dipublish ya, digunakan semua orang. Nah di sini ada 8 field, dimana kalau kita ngomong sih gampangnya kita bisa naruh 8 sensor tuh di ESP biar bisa diakses oleh web server ini. Nah karena ini masih gratisan ya, free account, jadi ini update data hanya tiap 15 detik. Bila mana pengen real time 1 detik ya, itu menggunakan yang berbayar, dan juga dia dibatasi berapa ribu data yang bisa diterima gitu ya. Setelah itu mungkin kita harus bikin akun baru. Oke, pertama bikin channel field dulu nih. Saya bikin level fuel sensor dan juga laser 2 ini untuk mengirim data ke ESP. Oke, field 1 dulu seperti ini, lalu kita buka di public view. Nah tadinya belum ada nih ya, ini datanya sudah masuk nih karena saya udah masang ESP sekarang dan nyiapin yang mau bikin video tentang ESP. Nah kita bisa milih add widget ini untuk memilih ini widget apa yang akan kita masukkan di sini. Oke ya, jadi nanti teman-teman enaknya nyoba langsung. Lalu, nah perhatikan di tab API key, di sini ada kunci kita. Jadi kalau yang belum ngerti, saya juga newbie ya, baru banget. Jadi kita masukin nanti, ini adalah alamat untuk mengontrolnya. Jadi pokoknya kamu harus tahu di sini ada API key gitu ya, atau API request. Oke, lalu langsung ke coding deh. Ini codingnya saya dapat dari titomulyono.com. Jadi teman-teman kalau benar-benar pengen lebih enak lagi, sebenarnya datangin di titomulyono.com atau cari deh di YouTube-nya ya, enak banget di situ. Saya mengambil coding punya Tito Mulyono ini, lalu saya edit. Oke, pertama codingnya ini include ESP8266. Bila mana masih error berarti kamu harus update preference-nya, update library-nya ya. Oke, bila mana sudah update library harusnya sudah oke. Nah di sini ada define
STASID ya. Ini adalah nama WiFi kamu, lalu ini adalah passwordnya, kebetulan password saya. Nah, di sini saya pasang sensor. Nah, sensornya cuma satu. Saya pasang di A0. Oke. Jadi define namanya level ya. Saya ketik di 0. Untuk mengetahui 0 ini apa ya? Kamu harus lihat node MCU ini. Kalau kita lihat nih, di sini gambarnya ya. Yang dimasukkan di situ kan A0. Ini ya. Nah, di sini ngomongnya ADC 0. Jadi diketiknya 0 aja. Karena di sini tuh agak beda ya kalau untuk menggunakan ESP. Bila mana misalnya contoh nih, outputnya mau menggunakan GPIO 05 ya. Di sini kan namanya D0. Tapi di codingnya nanti adalah 5. Ya, 05 gitu. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lalu nah hostnya menggunakan API ThingSpeak. Ya, ini dimasukin API ThingSpeak karena kan menggunakan ThingSpeak. Oke, HTTPS port. Nah, ini karena di HTTPS ya, portnya di 443, bisa di default aja. Nah, lalu di sini ada fingerprint. Kenapa? Ternyata katanya sih menggunakan HTTPS ya, karena dia secure, maka ada fingerprintnya. Caranya gimana? Nah, pertama, oh ya tadi kan ada API yang saya bilang ya. Di mana tadi? Ini dia. Di API kamu copy paste aja API-nya ke Internet Explorer, di sini klik enter aja dulu. Setelah itu kamu buka gambar gembok ini lalu view certificate. Nah, di sini masuk ke detail lalu ada thumbprint. Nah, kamu copy paste deh ini thumbprintnya. Jangan sampai salah satu huruf pun karena ini kayak kunci gitu ya. Jadi nggak bakal bisa kalau ada kesalahan. Oke, masuk lagi ke codingnya. Nah, ini karena saya akan menggunakan serial untuk menunjukin dia connect apa enggak ya. Oke, terus ini untuk menentukan apa, untuk masukin lalu nampelin di serial nih, dia connect apa enggak. Nanti kalau connect sehingga dia bisa ngasih info ke kita kalau apa. Nah, nilai sensornya di sini ya, serial print nilai persen. Oke, di sini saya mapping karena untuk digital ADC kan dia 0 sampai 1023, lalu saya mapping ke 0 sampai 100%. Yang ini ya. Oke, lalu nah di sini menggunakan mili seperti ini. Kenapa? Ini agar oke, jadi saya update ke apa namanya? Ke ThingSpeak tiap 10.000 milisecond ya. Sebenarnya harusnya kan 15, cuma saya pikir oke, jadi memang oke kita upload tapi kan butuh waktu buat upload ya. Jadi biar pas dikurangin nih uploadnya tiap 10 detik. Cuma menggunakan if ini agar oke dia ngupload tiap 10 detik, tapi kalau kita cuma pakai delay, berarti kan dia selama 10 detik nunggu dong, nggak ngapa-ngapain. Nah, agar dia tetap bekerja, ngambil data ya, karena kan datanya bisa digunakan untuk yang lain. Tetap ngambil data, nanti 10 detik upload gitu, tapi proses yang lainnya tetap jalan. Jadi menggunakan if milis ini. Oke. Oke, connecting. Nah, ini di sini dibutuhkan lagi API key tadi. Oke, copy paste yang dari update aja nih, update API key bla 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 bla. Lalu ini adalah data yang dikirim. Menggunakan codingnya adalah URL plus sama dengan ya. Jadi yang ini ditambah ke bawah. Kalau kita mau ngirim dua data ya tinggal tambahin lagi aja URL plus lalu apa gitu ya. Maka nanti akan ngirim datanya dua langsung. Ya, nah lalu fieldnya jangan lupa di sini field 1. Kalau datanya sebagai field 2 ya di sini field 2. Oke, kita akan coba langsung. Kebetulan ini ESP-nya sudah connect. Oke, kita buka serial klik. Nah, ini dia. Set. Nah, ini nilai sensor yang saya kirim nih. Waduh, sorry, ini intermittent ya. Saya pakai potensio.
Nah, di sini di sebelah kanan ini saya perlihatkan datanya di public view, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, datanya naik 1 ya, 38 kan. Saya coba naikin nilainya. Kita tunggu. Perhatikan nah nih, ketika seperti ini, berarti dia kirim data. Ke ThinkSpeak-nya delay. Oh, baru masuk ke ThinkSpeak. Tuh, 57 saya naikin lagi nih, 66. 66 berarti ke 10. Tit, ngirim dia nih. Datanya akan naik lagi loh. Harusnya ya. Coba kita lihat. Itu kan buat ngirim aja butuh butuh apa namanya? butuh waktu ya. Nah, ini datanya belum muncul di ThinkSpeak nih. Nah, baru muncul sekarang datanya. Nah, ngirim lagi. Saya akan turunkan lagi. Saya akan maksimumin deh. Jadi 1. Oke, jadi datanya bisa terlihat di sini. Nah, mudah kan? Semudah itulah untuk mengirimkan data ke ThinkSpeak. Oke, lebih detailnya bisa coba sendiri, kayak main ThinkSpeak kayak main Facebook ya, dulu juga nggak bisa. Jadinya bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin memang belum lengkap. Kebetulan tugas PID ada lagi untuk minggu depan. Semoga saya bisa ngelengkapin karena memang ini tengah waktu mau ngumpulin. Oke, thank you.